Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Pada kesempatan ini saya Muhammad Zaini, mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan isi proposal proyek yang telah saya susun untuk memenuhi tugas kuliah. Isi proposal yang mana proposal ini membahas tentang pembangunan ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat, kelompok usaha home industri KPTT di Desa Taroan, Kabupaten Pamekasan. Latar belakang dari proposal proyek ini, pentingnya untuk dilakukan, di mana kita tahu kebijakan pembangunan nasional, pembangunan ekonomi nasional telah ditetapkan, salah satunya mengarah kepada pembangunan ekonomi pedesaan. Pembangunan ekonomi pedesaan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berpusat pada sumber daya manusia atau yang dikenal dengan people centered development. Adanya kebijakan ini diikuti dengan penganggaran dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa secara langsung dalam jumlah yang cukup besar. Distribusi dana desa tersebut dilakukan setiap tahun, yang secara rata-rata itu dalam tahunnya itu 1 miliar. Untuk anggaran tahun 2022 ini saja, total dana desa yang disediakan oleh pemerintah pusat sebesar 68 triliun. Tentunya dana sebesar itu dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan-tujuan pembangunan yang untuk pemerataan pembangunan. Secara spesifik, adanya program penyaluran dana desa ini selain untuk penyelenggaraan pemerintahan, tentunya yang lebih penting dari itu adalah untuk pembangunan ekonomi di pedesaan tersebut. Kemudian yaitu untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan desa ini berorientasi pada tujuan yang mana menargetkan model pertumbuhan ekonomi yang berbasis pedesaan. Harapannya melalui program pemberdayaan masyarakat desa ini, masyarakat desa mampu menjadi aktor pembangunan. Jadi yang selama ini aktor pembangunan lebih terpusat kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, melalui konsep ini justru masyarakat yang ada di desa itu diharapkan mampu menjadi pelaku pembangunan desa atau daerah. Nah, samping itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang selama ini kurang efektif, kurang dominan partisipasi masyarakat. Melalui program ini
harapannya partisipasi masyarakat semakin meningkat dalam upaya pembangunan ekonomi, ya, menciptakan kemandirian dan etos kerja bagi masyarakat desa. Selain itu, pemerintah pusat ataupun daerah mengharapkan dengan adanya program ini sumber daya yang ada di desa itu mampu mengeksplorasi potensi lokal. Ya. Jadi mampu melakukan eksplorasi potensi di desa. Ya, yang mana pada dasarnya negara Indonesia ini memiliki potensi yang berbeda-beda di setiap wilayah, di setiap desanya. Maka untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan diperlukan adanya pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Nah, tentunya selain itu harapannya pembangunan yang berkembang nantinya adalah pembangunan yang berbasis kepada kearifan lokal. Artinya kita mengharapkan pembangunan yang masif, ya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun di samping itu di level desa atau daerah pedalaman itu harapannya pertumbuhan terjadi, pembangunan terjadi, berkembang. Namun tidak sampai mengorbankan aset yang dimiliki oleh masyarakat desa. Ya, seperti misalnya aset tanah, aset rumah, aset sawah itu tidak dikorbankan atau tetap menjadi milik masyarakat desa itu sendiri. Karena bukan hal yang tidak mungkin ketika pembangunan itu terpusat kepada pemerintah atau kepada pihak-pihak yang memiliki modal besar, masuknya investasi dari luar ke dalam desa tersebut bisa saja itu dapat merebut penguasaan lahan, sehingga pada akhirnya dampak sepanjangnya itu masyarakat desa malah kehilangan asetnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kehilangan mata pencariannya. Nah, di samping itu dari tujuan yang ada, penyelenggaraan distribusi dana desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Di samping harapan-harapan atau tujuan-tujuan yang tadi, ada justru yang terjadi adalah tidak sepenuhnya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat itu secara masif, secara maksimal dapat dikelola oleh pemerintah desa, yang di situ yang dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang nyata. Jadi faktanya atau realita yang terjadi di lapangan selama kurang lebih 5 tahun ini, dana desa telah dilakukan kurang lebih selama 5 tahun ini, hasilnya tidak maksimal seperti itu. Nah, maka bagaimana fenomena-fenomena tadi yang bisa berupa menjadi suatu kendala atau bahkan bisa dikatakan sebagai kegagalan pemerintah desa dalam mengelola pembangunan ekonomi lokal itu bisa diatasi. Ya, tentunya ada kendala yang bisa kita lihat, ya, misalnya dari 5 tahun terakhir, dana kendala itu berupa adanya pandemi COVID-19. Di mana kalau di Indonesia itu COVID-19 terjadi sejak tahun 2020 awal hingga 2021 bahkan 2022. Ya. Nah, alokasi distribusi dana desa yang awalnya
ditujukan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat bertujuan kepada pertumbuhan ekonomi, maka dipaksa untuk dialihkan kepada jaringan pengamanan sosial, ya, berupa bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di lingkup desa, ya, itu nyata. Namun sebenarnya di samping itu ada kendala, alasan yang lebih nyata atas fenomena tidak maksimalnya pembangunan pembangunan ekonomi desa itu melalui dana yang telah disebutkan tadi, yaitu keterbatasan skill dan keterampilan sumber daya manusia dalam pengelolaan potensi desa. Ya, kita paham bahwasanya tidak semua pemerintah desa itu memiliki kemampuan dalam mengolah sumber daya lokal yang ada. Ya, tidak semua aparatur desa mampu menangkap peluang yang ada di desa kemudian dikembangkan secara serius sehingga menghasilkan suatu pola pembangunan ekonomi yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan tentunya berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi fenomena adanya program pembangunan pemerintah berbasis pembangunan ekonomi pedesaan, kemudian ditindaklanjuti didukung oleh adanya dana desa, ya. Kemudian harapannya yang sebagaimana telah disebutkan tadi itu menghadapi kendala, ada kendala COVID, ada kendala keterbatasan skill dan keterampilan sumber daya manusia. Ini hampir terjadi di seluruh desa yang ada di Indonesia. Nah, termasuk juga di Desa Taroan. Desa Taroan ini merupakan desa yang berada di Kecamatan Talanakan, Kabupaten Pamekasan. Ini pada dasarnya memiliki potensi untuk dikembangkan. Ya, potensi yang ada termasuk potensi yang ada yaitu potensi home industri PTT. Jadi di Desa Taroan ini, ya, masyarakat desa yang ada di sana memiliki kegiatan aktivitas produksi pengolahan kerupuk PTT, yaitu yang berbahan singkong. Ya, prosesnya itu secara sederhana bisa kami gambarkan, yaitu prosesnya dari bahan mentah singkong itu kemudian ditumbuk, kemudian dikeringkan. Nah, kelemahannya adalah dari proses output produksi itu, prosesnya hanya sampai di pengeringan tadi. Setelah itu tanpa diolah lagi langsung dijual kepada pengepul yang ada di pasar, ya, yang ada di pasar-pasar. Nah, sehingga apa yang terjadi? Maka kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taroan ini, meskipun dilakukan telah secara dari tahun ke tahun, ya, selama bertahun-tahun gitu ya, terus dari turun temurun, bahkan ini dilakukan secara turun temurun, ini tidak mengalami perkembangan. Ya, di samping itu karena keterbatasan inovasi dan kreativitas dari bentuk produk keripik itu sendiri, maka nilai jual dari produk itu sangat rendah, ya. Sehingga hal itu merupakan suatu tantangan, suatu menjadi suatu urgensi dari pengembangan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Jadi perlu pengembangan agar masalah ini bisa teratasi sehingga harapan pembangunan ekonomi lokal ini bisa terwujud dengan baik. Nah, kalau selanjutnya kita melihat dari aspek potensi industri PTT Desa Taroan itu sendiri. Ya, di sini misalnya
keripik tete ini, industri keripik tete ini merupakan bagian dari UMKM, unit usaha ya, usaha mikro kecil menengah ya, di mana pelaku usaha yang keripik tete yang ada di Desa Taroan itu tenaga kerjanya itu rata-rata 1 sampai 4 orang itu dalam satu keluarga. Nah, dilakukan secara turun-temurun ya, dan sehingga menjadi suatu kearifan lokal yang sudah membudaya ya. Nah, kalau kita melihat dari aspek yang lain, ini juga bagian dari partisipasi masyarakat ya. Sebenarnya ini menjadi peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga dalam ikut mengembangkan dan mengembangkan pertumbuhan pembangunan ekonomi. Ya. Kalau kita melihat dari bahan baku yang digunakan adalah singkong. Singkong itu sendiri dihasilkan oleh para petani lokal yang ada di desa. Nah, selebihnya itu biasanya mengambil dari luar desa itu, ya, baik dari pasar ataupun petani yang lain, petani lainnya. Nah, jumlah atau populasi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan produksi ya keripik tete ini terbilang cukup banyak ya, yaitu sebesar 20% dari populasi jumlah kepala keluarga ya. Artinya kalau misalnya dalam satu kepala keluarga saja itu 2 orang yang terlibat dalam proses produksi ini, jika dikalikan dengan jumlah kepala keluarga yang melakukan usaha produksi ini, yaitu sebanyak 450 ya. Jadi ada 140 kepala keluarga yang terlibat dalam usaha industri produksi keripik tete ini. Nah, jika dikalikan itu 2 tenaga kerja dalam satu keluarga dikalikan dengan 450 itu sudah mencapai 900 orang atau membutuhkan sebanyak 900 tenaga kerja ya di bidang usaha ini. Di samping itu, produk ini banyak peminatnya sehingga meskipun produk ini diproduksi dalam jumlah yang besar, ini bisa dikatakan segmen pasarnya masih bagus ya. Nah, di sisi lain, produk ini sudah menjadi produk khas. Keripik tete ini sudah menjadi produk khas daerah, gitu ya. Jadi kalau di daerah Kabupaten Pamekasan kita berbicara tentang keripik tete, maka pikiran kita akan mengarah kepada Desa Taroan ini, ya. Nah, dari potensi-potensi yang ada, ini merupakan aset bagi desa, ya. Potensi-potensi ini, kekuatan-kekuatan ini yang dimiliki oleh desa, oleh industri keripik tete ini merupakan aset bagi desa. Artinya, jika ini betul-betul dikembangkan, maka akan menjadi bagian dari motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang ada di desa tersebut. Ya. Nah, maka hal itu, melihat latar belakang itu tadi ya, ini inti utama fokus dalam proyek ini adalah kita akan melakukan pemberdayaan terhadap kelompok usaha pelaku industri, kelompok masyarakat pelaku usaha industri keripik tete yang ada di Desa Taroan. Ya. Hal ini sebagai bentuk implementasi pembangunan ekonomi lokal yang berbasis partisipasi masyarakat. Ini yang mana ini merupakan program pada dasarnya menjadi program pemerintah pusat untuk menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi. Nah, maka sekali lagi ini menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan
proyek ini menjadi suatu penting untuk dilaksanakan agar apa? Agar tujuan pembangunan ekonomi nasional berbasis pedesaan bisa tercapai, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ya, ini harapan suatu tujuan yang mulia sehingga proyek ini sangat layak untuk dilaksanakan. Nah, setelah kita mencoba mengkaji latar belakang masalah, ya, latar belakang fenomena-fenomena yang terjadi, melihat urgensi yang ada, maka kita coba melihat masalah yang akan diatasi dan model penyelesaiannya seperti apa. Nah, ini gambarannya. Secara spesifik, masalah yang harus diatasi adalah tentang komunitas pelaku usaha. Ya, kita tadi menyebutkan bahwa usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa Taroan ini dilakukan secara individu keluarga. Ya, setiap pelaku usaha industri itu terdiri dari anggota keluarga. Ada yang satu orang yang mengerjakan, ada yang 2 orang, dan yang 3 dan sehingga 4 orang. Ya. Nah, maka permasalahan komunitas ini perlu diatasi, perlu diselesaikan, yaitu dengan pembentukan komunitas pelaku usaha. Ya. Pembentukan komunitas pelaku usaha ini penting karena ini akan menjadi suatu kekuatan. Menjadi suatu kekuatan bagi keberlanjutan usaha ini, bagi pengembangan usaha ini. Dengan adanya komunitas, nanti akan memudahkan masyarakat desa yang sebagai pelaku usaha dalam mengakses permodalan, dalam mengakses kekuatan hukum, dalam mengakses modal pembiayaan termasuk hibah, dalam mengakses pendampingan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian masalah lainnya adalah tentang potensi usaha. Jadi pengembangan potensi usaha dan peningkatan wawasan, pengetahuan, dan skill. Ini adalah bagaimana caranya dalam mengembangkan potensi usaha ini, ya, karena potensinya sangat besar, ya. Jadi masalah lainnya adalah perlu peningkatan wawasan, ya, perlu peningkatan pengetahuan dan skill, ya. Maka dari itu perlu adanya pemberdayaan, pembinaan dan pelatihan, ya. Selanjutnya masalah teknologi, pemanfaatan teknologi, ya. Yang ada saat ini dalam proses produksi, masyarakat desa hanya memanfaatkan alat tradisional, ya, alat faktor-faktor tradisional. Tidak ada sama sekali peranan teknologi dalam proses produksi ini, sehingga perlu diterapkan agar fungsi teknologi dapat membantu mempercepat proses produksi, dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi, ya. Nah, masalah perluasan pasar, ya, yang selama ini hanya dilakukan dijual langsung kepada para pengepul, ya. Ini perlu dikembangkan, diantaranya bisa melalui digital marketing, pemberdayaan digital marketing, ya, melalui e-market, melalui marketplace, melalui media sosial. Semuanya model harus diselesaikan dengan solusi-solusi yang mengadaptasi konsep-konsep pemasaran yang berkembang saat ini. Nah, selanjutnya kita tahu bagaimana sumber daya lokal dan potensi lokal untuk mengatasi masalah. Seperti apa kira-kira kekuatan sumber daya lokal dan potensi lokal untuk mengatasi masalah? Ya. Kita lihat potensi ekonomi, ya. Secara garis besar, ya, potensi utama di Desa Taroan ini ada potensi pertanian, ada yang kedua adalah potensi industri GPTT ini, ya. Antara potensi pertanian dan potensi home industri GPTT ini memiliki hubungan yang kuat, ya.
Di sisi lain, setiap kepala keluarga memiliki aktivitas pertanian yang menghasilkan output produksi singkong yang dibutuhkan dijadikan sebagai bahan baku pembuatan keripik tete. Ya. Dan di sisi lain, bagian dari keluarga pengelola usaha keripik tete ini juga bekerja sebagai petani. Ya. Sehingga ini merupakan potensi, selain di sisi kekuatan ekonomi, ini juga potensi lainnya adalah menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kalau kita melihat aspek potensi sosial budaya, masyarakat desa Tarukan itu bersifat terbuka, open-minded, mudah menerima pendatang-pendatang baru selama dianggap baik. Ya. Memiliki solidaritas yang kuat di tingkat masyarakat, di tingkat ataupun pemerintah desa. Ya. Nah, juga di samping itu sering mendapatkan pendampingan program pengabdian dan penelitian para akademisi seperti mahasiswa dan dosen melakukan kuliah kerja nyata misalnya, melakukan penelitian terhadap potensi desa yang ada misalnya. Sehingga masyarakat dan pemerintah desa memiliki antusias. Potensi lainnya masyarakat memiliki antusias yang tinggi dalam menerima pembinaan. Pendampingan, serta pemberdayaan untuk pengembangan industri keripik tete ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana metode analisis yang tepat yang dapat digunakan dalam implementasi proyek ini. Ya, kita lihat dari peluang dan kendala. Ya. Jika dilihat dari peluang, produk hulu industri keripik tete ini banyak peminat. Ya. Peminatnya besar, pasarnya luas, dan dari sejak dahulu hingga sekarang produk keripik tete ini juga digunakan untuk berbagai campuran produksi pengolahan lainnya, seperti rujak misalnya, camilan, ya, dan lain sebagainya. Akses pasar luas, ya, mudah diterima di semua pasar, ya. Terus ini juga memiliki peluang untuk dikembangkan melalui tadi metode pemanfaatan digital marketing. Peluang lainnya yaitu kemudahan akses pemodalan. Artinya karena ini adalah usaha yang masuk dalam kategori UMKM, jika kekuatan didukung oleh kekuatan komunitas yang tadi, maka untuk memperoleh akses permodalan, pinjaman misalnya seperti KUR, kredit usaha rakyat, itu akan lebih mudah seperti itu. Dan bahkan akses permodalan dari investor pun juga bisa diperoleh jika pengembangan usaha ini dilakukan dengan secara maksimal. Mendapat dukungan pemerintah. Yang jelas, pemerintah desa sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang berbau pemberdayaan ataupun pendampingan, pembinaan terhadap para pelaku usaha ini. Ya. Nah, sedangkan kendala yang harus diatasi tadi, yang harus diselesaikan tadi adalah ini tadi kendalanya. Komunitasnya belum ada. Usaha ini berjalan secara individu, secara sendiri-sendiri di dalam satu keluarga. Lemahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat. Jadi ini kendalanya. Maka harus ada proses-proses strategi tertentu dalam mengatasi kendala ini. Rendahnya skill dan pengelola. Proses produksi hanya menggunakan alat tradisional. Jadi perlu penerapan industri terbarukan untuk membantu mempercepat proses produksi ini, mengembangkan usaha ini. Kendalanya produk diserahkan langsung kepada para pengepul di pasar-pasar. Jadi hanya sampai di situ. Ini kendala. Pembiasaan yang semacam ini harus dirubah. Nah, jadi
jangan sampai kebiasaan produksi yang terputus, hanya terputus sampai di pengelolaan dijual dalam keadaan mentah ya, dalam mentah. Jadi perlu ada nanti pendampingan proses pengolahan menjadi bahan baku ya, bahan jadi ya, di keripik yang siap dikonsumsi dan lain sebagainya. Ini kendala. Nah, sekarang bagaimana kita melihat model pembangunan ekonomi lokal yang tepat? Ya tentunya di sini kita bisa melihat dari sasaran dan kelompok ya. Sasaran dan kelompok dalam proyek pembangunan ekonomi lokal ini adalah masyarakat Desa Taroan ya. Di mana masyarakat Desa Taroan ini berjumlah sekitar 2.000 orang ya penduduk. Nah, sedangkan fokus dari kelompok yang akan dibina itu adalah masyarakat desa yang terlibat dalam usaha home industri pengolahan keripik tete ya. Jadi masyarakat yang terlibat nanti yang akan di kebetulan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan produksi keripik tete ini adalah tersebar di seluruh dusun. Dusun di mana dusun Desa Taroan ini terdiri dari 3 dusun ya. Nah, kemudian kita melihat model dan strategi yang tepat untuk digunakan dalam implementasi program pembangunan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat desa ini, yaitu model pembangunan, yaitu modelnya adalah model yang tepat adalah model pembangunan ekonomi lokal yang berbasis partisipasi masyarakat. Ya, jelas apabila potensi ini dikembangkan, ya keterlibatan masyarakat ini dimaksimalkan, maka akan menjadi akan mempermudah pemerintah dalam memaksimalkan upaya pembangunan ekonomi desa. Nah, sedangkan strategi yang dapat digunakan di sini adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan ya. Jadi strategi ini kita tahu bahwasanya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan untuk mencapai suatu rencana, untuk mencapai suatu tujuan ya, di mana langkah atau tahapan-tahapan itu nanti bisa membantu mencapai tujuan akhir dari pembangunan. Tentunya ini diadaptasi dengan lingkungan, ya, diadaptasi dengan lingkungan objek penelitian di Desa Taroan ini, objek program di Desa Taroan ini. Langkah atau tahapan yang pertama ini adalah sosialisasi rencana program. Jadi masyarakat perlu paham, masyarakat sasaran perlu paham bahwa program ini penting untuk dilakukan agar potensi pengembangan usaha itu bisa dilakukan secara maksimal. Ya. Langkah kedua, lakukan pembentukan komunitas usaha. Komunitas usaha ini sangat penting untuk direalisasikan, untuk dibentuk agar menjadi kekuatan untuk mengembangkan usahanya. Bisa dijadikan sebagai sharing bisnis, sharing informasi, ya, sharing produk, ya. Jadi kalau misalnya produk salah satu pelaku usaha kurang dalam memenuhi permintaan konsumen, di antara komunitas itu, anggota komunitas itu saling memberikan sharing produk.
nanti bisa selling product, nanti bisa dikonsep melalui pembagian hasil atau keuntungan. Nah, yang selanjutnya perlu adanya tahapan pembinaan dan pelatihan. Pelatihan, pembinaan, meningkatkan kesadaran, meningkatkan skill, melalui studi banding, melalui pelatihan, ini penting untuk dilakukan. Ya. Terus kemudian pengenalan dan penerapan teknologi produksi. Ya, tentunya teknologi proses produksi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Artinya bukan hanya dikenalkan, ya, teknologi itu kemudian harus diterapkan. Meskipun mungkin bisa dimulai dari teknologi-teknologi yang mulai dari level rendah, gitu ya. Jadi teknologinya yang bisa digunakan adalah secara bertahap, ya, sehingga pemanfaatannya bisa maksimal. Ya. Misalnya dari alat cetak, misalnya alat pengeringan, atau misalnya pengemasan dan lain sebagainya. Monitoring dan evaluasi program. Ini penting untuk terus dilaksanakan, baik dalam mingguan ataupun bulanan, tahunan, dari tahun ke tahun, itu terus dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan, terutama pemerintah desa sebagai pengambil kebijakan dan pelindung dari keberlanjutan usaha ini. Nah, terkait dengan keberlanjutan program, maka perlu adanya kekuatan stakeholder. Ya, perlu yang namanya kerjasama pelibatan antara dinas-dinas terkait, misalnya kerjasama dan pendampingan dari paguyuban, ya, dari komunitas pertanian. Perlu pendampingan dari dinas terkait, misalnya dinas UMKM, misalnya dinas koperasi untuk menjamin keberlanjutan modal. Ya, terus kemudian misalnya dinas ketenagakerjaan untuk memberikan pelatihan dan pembinaan. Ya, ini adalah suatu program yang betul-betul layak untuk dilaksanakan, karena ini merupakan potensi yang luar biasa untuk mencapai tujuan pembangunan yang berbasis ekonomi lokal, tetap melalui partisipasi masyarakat, dan tentunya yang bertujuan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya. Demikian ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.